Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan bi hifzil lisan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga sampai detik ini kita semua dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, di suasana bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di pertengahan, di 10 pertengahan bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada sekalian junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena perjuangan beliaulah sehingga kita semua dapat merasakan betapa nikmatnya Islam, iman dan ihsan. Semoga kita termasuk golongan orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kali yang kedua atas waktu, kesempatan, dan tempat. Saat ini belum diberikan kepercayaan lagi untuk menyampaikan ceramah di bulan puasa yang penuh berkah ini, yang belum melihatkan para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyampaikan apa yang perlu sampaikan, terlebih dulu banyak minta ampun dan maaf jika nanti ada penyampaian terdapat kesalahan, kesilapan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga apa yang mau sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi ulun pribadi khususnya dan kepada pihak para pendengar umumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah berada di 10 pertengahan daripada bulan Ramadan yang ke-15 lah. Malam ini turun malam ini turun lah. Tidak terasa yang turun ya gimana? Jadi biasa sudah orang puasa tuh anak-anak biasanya puasa dia atau bedanya husnul khatimah, tiba-tiba kita naik akhirnya, walaupun pada perjalanannya turun naik lah, karena manusiawi dan sebagainya. Mari kita hadapilah banyak godaan, rintangan, tantangan sehingga beda kita menjadi turun naik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak tuntutan pada bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang disuruh meningkatkan. Di antaranya banyak ibadah mulut dan bacaan apa yang ditutup. Dalam hal tersebut di antaranya adalah baca Al-Quran. Untuk baca Al-Quran ini butuh apa namanya, waktu, kemudian kesempatan dan lain sebagainya. Sehingga mau ada biasilah orang tua ada haji. Nah, ada kerasannya nunggu sehari dahulu ngaji mau aja. Ternyata karena butuh istilah lah mengaji tak
ya dia kan hafal kan. Jadi dia sila dia duduk. Yang ada hafal dia sila duduk. Nah, kayak zikir salawat anak duduk. Jadi mencari waktu, tempat, kesempatan dia sila mengaji. Ini kadang-kadangnya mau mulai ada deh anak-anak nangis, bini kan mengiau, udah ngaji bulan, kadang-kadang juga 3-4 hari. Tawanan pengajian kami di pondok tuh, jangan ada ngaji, dia pakai lalu lagi tuh, karena mulai awal ngaji deh, disebut taman aja, yang per hari dia mah apa jus dari mulai, katanya itu mulai. Ini udah ada dari awal, kalau pada tak ngaji lagi nggak salah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi banyak tuntutan ibadah di Ramadan, ibadah mulut lah, ibadah bacaan. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, sebagaimana mukadimah tadi Allah telah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Kaitannya dengan hal tersebut, maka termasuk seluruh apa yang kita baca pun dituntut untuk dibaca dengan benar. Kemudian kaitannya dengan yang lain juga, ibadah-ibadah yang lain, baik itu baca Quran, baca tasbih, baca zikir, baca salawat, takbir, tahmid, dan lain sebagainya, dituntut untuk membacanya dengan baik dan benar. Di sisi lain juga kita dituntut untuk berkata perkataan-perkataan yang benar, jangan berdusta. Kita telah berkaitan dengan puasa, orang berdusta betul puasa dia kata puasanya sah aja, tapi pahalanya hangus. Itu, ayo bohong dia leh, kalau ada tahu utang Allah tidak punah utang. Itu ujung. Puasanya sah, dikata ada, cuma ada ujung. Kegunaannya berdusta. Nah, betul puasa jangan Tuhan beri kita berdusta betul ya, jujur aja betul ya tadi kita pahala. Kembali, jadi tuntutan Allah, orang beriman itu pasti bertakwa. Nah, apa itu takwa? Takwa ialah orang yang mampu melaksanakan segala perintahnya dan mampu melaksanakan apa yang diperintahkannya dan mampu menghindari apa yang dilarangnya. Itu makna daripada takwa. Berusaha ia mampu untuk melaksanakan dan berusaha mampu untuk menghindari apa yang dilarangnya. Itu mana takwa orang beriman. Kemudian lanjutan daripada ayat tersebut, wa qulu qaulan sadida. Jadi orang beriman bertakwa dan pasti perkataannya itu jujur, dari sisi bacaannya ataupun sisi perkataannya. Jadi kesimpulannya, orang yang perkataannya itu baik, berarti orang beriman pasti perkataannya baik-baik. Nah, sebaliknya orang nakal tujuh berkata kasar, atau juga dusta, memfitnah, menggibah, nakal baik, itu tanda orang tidak beriman. Wah, tapi mana kami kada pasti lah, karena iman tadi itu naik tadi. Oke, pada ketika itu biar kasar berbanding dari beriman, lah kan kita bisa jadi ingin itu biar baik berbanding beriman. Jangan langsung dipunya sendiri iman kami kada, karena perkataan itu kadang-kadang baik, kadang-kadang ada baik. Ketika baik itu iman, ketika ada baik itu ada beriman. Nah, oleh sebab itu kembalikanlah, usahakanlah kita itu berkata sesuatu apapun yang keluar dari mulut kita itu dengan perkataan yang baik-baik. Usahakan walaupun hati kita salah hati nanti muaranya dia sangat hapus ini dia, artinya sumpahin apakah hati, tapi nah kalau itu nggak terbaik ada, nah kan iman lah baik ingat dia udah hati itu ini bangsat, ada tongkai tentunya nama bangsatnya tuh ada tongkai baik ingat nah kan butuh iman keluar itu ada
bangsatnya anjing ini aja enak. Nah ini ada letter. Jadi perkataan yang benar maka ada ulama memilah-milah. Nah kaitannya dikehendaki dengan perkataan benar menurut ulama fikih. Yang dimaksud yang dikehendaki perkataan yang benar melihara mulut biasanya lah apa itu? Nah pandangan ulama fikih dalam hal memelihara mulut atau berkata dengan perkataan yang benar ialah menghindari sesuatu yang bersifat najis itu bikinlah mulut mereka. Jangan sampai ngomong kita ini cara hendak memakan najis. Tidak boleh karena dalam najis ada iblis lingkungan. Bila kita makan najis atau makan sesuatu haram, berarti kita memasukkan iblis ke dalam awak kita. Jadi kita ini kada termasuk orang yang memelihara mulut. Nah, dituntut dari untuk memelihara bagian daripada perkataan benar tadi. Najis itu dua macam najis yang lebih gitu. Ada 3 macam najis. Setelah hindari sesuatu itu jangan sampai dia makan. Nah, karena itu bagian tanda orang yang beriman. Najis terbagi 3, ada najis mughalazah, mutawasitah, mukhaffafah. Najis nang genal, najis nang tengah-tengah, dan najis nang ringan. Najis nang genal itu apa? Anjing dan babi dan segala keturunannya. Keturunannya itu kayak apa? Anak cucu buyut cucutnya bisa ya. Atau anjing kawin lawan kambing, lalu kambing beranak kambing, itu bagian daripada keturunan anjing. Bila pian melihat melihatnya kawin aku melihat ya anjing itu cuma ngubang kambing. Nah melihat pian lalu pada lawas ketianan si kambing tadi lalu enak ya kambingnya itu ya ini aja. Nah berarti dia tahu anaknya tuh keturunan anjing setelah keturunan hindari daripada itu lah dari. Jadi memasukkan atau memakan sesuatu najis nang genal anjing dan babi hindari jangan sampai lah. Nah itu bagian daripada iman memelihara mulut jangan sampai dimasuki ya sesuatu nang najis atau nang haram itu biar itu rumahnya iblis itu bila kita makan sama memasukkan iblis dalam awal kita nama olah rumahnya masuk makanan tertakut kita beristilah. Jadi daging kita ini daging iblis jadinya memakan beristilah dan kayak makanan di dalam makanan atau keturunan babi atau babinya bulu babi atau apa kalah jangan sampai itu najis nang genal. Fiksin macam lain fiksin nama babi je babi lain itu pada secara itu jadi lah ada fiksin nama babi je. Yang ketiga najis mukhaffafah, najis ringan, najis anak laki-laki yang masih nyusu tanpa makan minum selain daripada air susu. Selebihnya jadi najis pertengahan. Hindari hal-hal itu bagian daripada orang yang beriman ya. Nah artinya yang ini makanan halal atau ada itu bagian orang beriman tuh. Nah artinya kita kada sesaat hendak makan minum ini itu ambil ini itu halal dah. Oh halal. Jadi bagian daripada orang beriman itu. Nah kaitannya dengan mulut hindari makanan haram dan najis tadi. Itu pandangan ulama fikih dalam hal memelihara mulut. Nah ini kisah mulut banyak. Yang kedua, nah pandangan ulama tajwid pula kaitannya lawan mulut. Nah dengan kaulan sadida tadilah mereka memaknai kaitannya dengan memelihara mulut perkataan yang baik yaitu memperbaiki setiap bacaan apapun kaitannya dengan ibadah. Pertama Al-Quran, kita disuruh ngaji, itu bagian daripada kaulan sadida. Nah, mengaji, jangan habis dengan ngaji itu ya, masuk ke dalam ulang, kenali tempat keluar hurufnya, mana keluar huruf ini belajar mengenal awalnya kan ngaji saka dulu deh.
supaya tamat dulu. Jadi kayak itu ngaji itu ada tahu di baca panjang handapnya ada deh ngaji dulu tamat yang penting tamat huruf sin short tuh ada tahu ano kanjeng terus lo si ha kanjeng terus sama tamat bisa kali hanya belajar tajwid dasar mengenali tempat keluar huruf, kemudian mengenal hukum tajwid dan lain-lain lah panjang handapnya. Nah itu bagian daripada qaulan sadida kaitannya dengan bacaan. Nah orang beriman kok belajar ngaji, habis belajar maka keluarlah dari kita ilmu kaitan dengan bacaan tadi. Sah bacaan kita karena diawali dengan belajar. Tidak sah bacaan kita tanpa diawali dengan belajar ngaji. Nah, artinya belajar itu melaksanakan ibadah kita. Mungkin ada belajar itu ilmu tutup tangannya. Tutup kata itu pakai. Anak bagus alhamdulillah. Mau tahu tidak ada bagus. Apa sih itu asik. Betul-betul mau mudah-mudahan salah ada sebagainya salah ada biarlah. Ya betul tidak jujur. Kalau teman-teman yang ada bujur, walau pada hakikat dasarnya kita nak bujur, cuma ada tahu, makanya salah kalinya, saat antara sini nikah dia, nah ada tahulun dia, nah itu tadi tak, ya tutupan tadi, jadi cari guru yang maksudnya adanya dari guru ini dikatakan itu guru ini dikatakan ini, oh nama tahu ini beberapa guru yang bujur masuk bujurnya. Ada juga yang punya tahu itu gini padahal tapi guru 6 tahun ini guru 6 ada masuk guru pada lemah kadalem guru siapa nih kan sampai itu tahunnya aku dia nah itu juga tanyakan lah tanya adanya ada yang tahu ini guru yang lain oh ini guru ini guru harap kita berarti kan jujur aja ada pegangan yang menguatkan nah kita ikuti tadi lah belajar ngaji supaya bacaan kita itu bujur sehingga mulutnya kita tak salah menyambat. Nah jadi qaulan sadidanya kaitan awal bacaan tadi kan belajar sudah bujur bacaannya Quran, kemudian apa lagi kaitan awal bacaan zikir, kemudian tasbih, sholawat, takbir, tahmid dan lain-lain dituntut untuk membujuri bacaan itu lalu belajar lalu mulut ini terpelihara daripada hal yang tersalah kaitan dengan ibadah. Karena banyak orang yang ibadahnya itu lepas kita sebab bacaannya saja luput. Nah, belajarlah, belajar. Nah, jadi kaitannya orang mau belajar itu kepasihan bacaan orang ini beda-beda. Bacaan si A kayak ini, bacaan si B kayak ini beda dikit-dikit, beda tipis, beda. Kadang-kadang beda, tapi bujur berbedaan. Nah, membujurkan itu karena mereka sudah belajar. Jadi jangan digarasi bacaan harus sama kayak ini, menyebab sosok harus kata mesti yang melepaskan kekeliruan bacaan itu pilihnya pada belajar. Pilihnya belajar maka itulah kemampuan yang diberi Allah yang sudah belajar. Itulah kemampuan yang diberikan Allah sesudah ini belajar. Yang mengarasi kayak apa namanya begini, mana kemampuannya, kepasihan bacaannya di situ inya. Sipil lagi lain-lain lah tapi tuntutannya belajar kan belajar sudah kalau lagi ini tahu tempat kalau ini sih tahu kembalilah sehingga ibadah kita itu mulus diterima oleh Allah tanpa ada cacat dari sisi bacaan zahirnya sudah jujur. Nah, tinggal batinnya lagi mengonekkan menyambungkan hati dengan Allah. Itu kaitannya dengan ulama tajwid pandangan mereka kaitannya dengan qaulan sadida tadilah memelihara mulut baik bacaan. Kemudian kaitannya dengan ulama tasawuf memandang yang dikehendaki dengan qaulan sadida berkata dengan perkataan yang benar atau istilahnya memelihara mulut termasuk juga. Nah, mereka itu orang sufi ada 3 bagiannya.
Yang pertama, tidak keluar daripada mulut itu kecuali pertama ilmu, yang kedua amal, bacaan, yang ketiga manfaat atau maslahat, tiga. Selebihnya mereka diam, itu orang sufi. Orang tasawuf itu banyak diam, bila ini berpandir ilmu manis banget didengar orang, itu orang sufi itu. Bila ini berpandir itu mendengar, aduh nyamannya gue dia pandir. Ada sih kalau kan pandir, kalau pandirnya dia dapat dipaham tapi nyaman, itu orang sufi. Enak manis didengar orang ketika beliau berpandir, beliau bersyair, beliau berbacaan, nyaman didengar orang sufi. Karena memang terucap itu memang murni dari hati mereka, bukan karena orang yang ada. Kita ini kan orang berpandai karena orang ada. Makin banyak orang makin pintar pandai kan karena orang lah. Kalau orang sufi ada yang berpandai dari nuraninya, orang mendengar nyaman. Nah, selebihnya mereka diam aja. Ya, kalau pandai kata bagian daripada memelihara mulut atau berkata sesuatu yang benar, karena itu bagian daripada orang yang beriman tadi, orang sufi seperti itu. Nyaman didengar ketika mereka berkata berpandai. Kadang-kadang perkataan mereka itu pas, mulai kayak solusi bagi keadaan kita saat itu. Pas kayak burungnya berpandai. Nah, itu biasanya orang sufi gitu. Orang lain bingung nih kira kayak apa caranya nih dia. Kayak utang hari ini, nah orang datang, misalnya kan lagi utang hari ini, bingung nah, nanggal ceramah nih, ada pupus kayak pikiran utang. Timbul kan benar-benar berpandai sesuatu yang mengarah ke situ lah. Nah, biasanya nyaman. Jadi solusi kadang-kadang bagi orang ketika orang-orang sufi itu panggilan. Nah, selebihnya diam tadi. Kemudian yang kedua amal, bacaan. Jadi diam dan juga pandir, manfaat masalah bagi orang, selebihnya bacaan. Itu orang sufi lah. Kaitan memelihara mulut. Kemudian pandangan mereka ulama tauhid kaitannya dengan memelihara mulut. Nah, kalau orang tauhid itu semacam aja yang keluar dari mulut itu zikir. Jadi mulut mereka itu selalu berzikir. Walaupun pada penglihatannya ada berzikir, tapi berzikir keluarlah banyak ingat zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagainya ada. Walaupun pada mata melihat sesuatu yang lain, tetap pikiran mereka itu kepada Allah. Telinga mendengar sesuatu apa maafin aja mendengar telinga pada hakikatnya mereka hanya dengar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan kalau zikir minimal termasuk golongan orang yang berzikir dua, yaitu orang yang ketika berbuat sesuatu itu selalu menyandarkan kepada hukum Allah. Bagian daripada zikirnya orang awam, nah kita orang awam ini termasuk zikir juga ketika berbuat sesuatu itu menyandarkan kepada hukum Allah. Ada istilah la ilaha illallah, tapi menyandarkan sesuatu yang kita dengar, kita lihat, kita jabai, kita jalani selama hidup ini umumnya lah menyandarkan selalu kepada hukum Allah. Maka itu bagian daripada zikrullah. Ingat Allah itu sekurang-kurangnya, dan itulah apapun. Karena tiap sesuatu yang kita gaya, apanya ada hukum di situ, ada hukum Allah di situ. Kita sadarkan ke situ, itu bagian daripada zikrullah. Selebihnya, ya tadi silahkan duduk berzikir itu, Abdul Zikri itu deh. Berzikir dengan lafaz la ilaha illallah, duduk dan hati ingat kepada Allah. Itu orang tauhid. Kembali. Jadi orang yang beriman, orang yang mampu mengeluarkan sesuatu atau orang yang mampu memelihara mulutnya itu untuk senantiasa
sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akan segala perbuatan seseorang itu. Dari sebab kita memelihara mulut itu saja, maka Allah perbaiki seluruh anggota apa yang ada selain daripada mulut. Intinya mulut itu pemimpin, imam dari seluruh anggota awak. Mulut itu anaknya. Bila mulutnya sering berbuat baik, maka anggota lain pun mengikutinya. Bila yang mulut ini rancang berbuat kasar, memanggil ini itu, maka anggota lain pun mengikuti juga berbuat sesuatu yang kada baik. Jadi di mulut itu pemimpin anggota awak kita. Baik mulut akan baik seluruh anggotanya. Wa aslih yuslih lakum a'malakum. Nah, Allah akan memperbaiki lakum bagi kalian segala perbuatan kalian. Dibaiki dari sebab mulut saja kita perbaiki. Bacaannya baiki, perkataan pemanggilan dibaiki, maka yang lainnya pun akan mengikuti. Nah, apalagi di bulan Ramadan dituntut untuk selalu perkataan yang baik-baik. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni Allah lakum bagi kalian dzunubakum akan segala dosa-dosa kalian. Nah, perbuatan kita diperbaiki, dosa-dosa kita terampuni. Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka niscaya dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi gawian kita diperbaiki, dosa kita diampuni, di akhirat kita akan ditempatkan di surganya Allah, Jannatul Na'im, surga yang di dalamnya penuh segala nikmat. Satu sisi aja toh yang kita perbaiki, perkataan mulut atau lidah kita. Perbanyaki berbuat sesuatu yang baik, atau sampaikanlah sesuatu yang baik-baik, maslahat dan manfaat. Selebihnya berbacaan, baik itu Quran atau bacaan-bacaan yang lainnya. Kemudian di sisi lain juga orang yang mengutamakan akan berkata sesuatu yang baik, maka dia akan menumbuhkan kecintaannya. Nah, karena iman orang itu dipertaruhkan karena kurangnya rasa cinta kita kepada Allah. Jika kecintaannya itu kurang kepada Allah, maka nang kaya apapun kita berusaha untuk menghindari sesuatu nang ada diridai, tetap kita ini tergawi lah. Karena kita nih terlihat sesuatu nang nyata, dihadapkan dosa itu di hal-hal yang nyata. Tahu tak? Diwin nyata, sudah mutur nyata, abang hijau kuning binian nyata kalau toh. Nang kita lihat. Sedangkan janji Allah surga kalau kelihatan, sanksi neraka kada kelihatan, kubur kada kelihatan. Nah, dipertaruhkan kita itu cinta pada hal yang belum kita lihat, sedangkan itu fakta nyata. Nah, jadi bila kecintaan kita kurang dengan Allah, kita pasti terpadaya dengan hal yang nyata ini, tertipu kita, terpadaya lah kada sesuai dengan keadaan. Kadang-kadang keinginan dengan fakta umur kadang-kadang ada setimpal lah. Keinginannya hendak sebelum itu bergetara sudah umurnya 60, ada satu lebih imbang. Nah, itu keadaan berbalik karena kita lihat fakta nyata ini terpengaruh kelihatan. Nah, sedangkan iman kita kurang, kecintaan kita kurang. Nah, lebih mengarah untuk kecintaan kita kepada Allah. Satu sisi tadi, nah, gunakanlah lidah dan mulut kita ini untuk senantiasa banyak beribadah kepada Allah, baik melalui bacaan ataupun manfaat dan maslahat seperti ilmu dan nasihat-nasihat kepada orang lain, sehingga
sehingga itu yang akan menumbuhkan kecintaan kita kepada